Kalian seorang pecinta alam dan lagi cari laptop yang bahannya nih bikin lingkungan gak terancam supaya ekosistem serta kehidupan menjadi lebih tentram dan hidup tidak runyam. Tenang, gua Rizky dari Agres ID. Ini dia review Acer Aspire Vero. Jadi, Acer Aspire Vero itu adalah salah satu lineup laptop konsumer dari Acer yang dirancang tujuan awalnya itu untuk membuat bumi lebih baik dan mengutamakan go green. Hal ini dibuktikan dengan material bodi laptop ini yang dia udah pakai dari plastik daur ulang ya. Selain itu, laptop ini juga dipersenjatai dengan Intel Evo, jadi untuk performance sama efisiensi pastinya lebih bagus lah ya. Serta dibanderol dengan harga yang masih di angka 9 jutaan membuat laptop ini selain dia ramah lingkungan, dia juga tergolong ramah kantong. Mengingat speknya juga udah Intel Evo, ya gue juga penasaran sih seperti apa ini hasil reviewnya. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Seperti biasa, gue akan selalu mulai dari spesifikasinya terlebih dahulu. Kita mulai dari CPU. CPU-nya itu dia udah pakai Intel Gen 12, lebih tepatnya Intel Core i5 1230U. Prosesor dengan codename Alder Lake ini memiliki jumlah core sebanyak 10 core dan 12 thread dengan konfigurasi 2 P-core dan 8 E-core. Untuk max clock dari prosesor ini dia ada di angka 4,4 GHz, smart cache-nya sebesar 12 MB, base DDP di 15 watt dan kalau penggunaan berat bisa di boost hingga 55 watt. Tersedia juga integrated grafik dari Intel yaitu Intel Iris Xe dengan VRAM sebesar 4 GB dan 80 execution unit. Selain itu, gue udah mention di awal, dia udah bersertifikasi Intel Evo, seharusnya sih bisa dipakai untuk komputasi lumayan berat ya, kayak gaming dan editing. Dan yang terakhir, CPU dan GPU-nya ini dia sudah support codec EV1. Untuk RAM-nya, dia menggunakan RAM LPDDR4X dengan kapasitas 8 GB yang udah dual channel onboard. Serta clock speed-nya ada di angka 4266 MHz. Lalu untuk storage-nya, dia menggunakan M.2 SSD NVMe PCIe Gen 4 dengan kapasitas 512 GB. Pengujian di aplikasi Crystal Disk Mark, SSD-nya itu memiliki kecepatan di angka 5000 Mbps. Untuk laptop 9 jutaan, speed storage ini cukup kencang banget menurut gua. Dan dia sudah tersedia Windows 11 sebagai OS bawaannya serta Office Home and Student. Kita masuk ke pembahasan desain. Untuk desain dari Acer Aspire Vero ini menurut gua dia cukup unik ya. Bentuknya itu boxy dengan sudut-sudutnya ini yang cukup tajam. Poin selling utama dari laptop ini terletak pada materialnya. Kenapa? Karena materialnya ini kalau bisa kalian lihat nih, dia itu menggunakan limbah sampah plastik yang didaur ulang, recycle lebih tepatnya. Dengan kandungan materialnya 40% limbah plastik di bagian chassis dan 50% di bagian casing adaptor. Walaupun bodinya dari limbah plastik, tapi dia tuh cukup durable ya. Karena klaim dari Acer-nya sendiri itu dia sanggup nahan gaya sebesar 20 kg, serta tahan jatuh dari ketinggian 28 cm. Tapi gue nggak berani nyoba, karena takut rusak. Sayang. Nah, kalau kalian kira laptopnya ini warna birunya ini dicat, maka Anda salah besar. Bodi laptop Acer Aspire Vero ini sama sekali nggak dilapisi cat, karena menurut Acer, dilapisi cat itu dapat menimbulkan dampak senyawa negatif yang berbahaya bagi lingkungan, terutama ozon. Kalau kita pegang bodinya ini, tekstur bodinya itu dia cenderung agak kasar. Bisa gue bilang kayak gini, secara garis besar dia itu Acer Aspire 3 Slim, bedanya dia menggunakan material bodi yang plastik dan limbah plastik daur ulang saja, intinya kayak gitu. Dan kalau kalian adalah orang yang senang bepergian, bobot laptopnya ini cuma 1,5 kg dan dia 14 inch sih harusnya masuk lah ya ke atas tas normal. Jadi kalau kalian itu main laptop senangnya di cafe atau di mall gitu sambil nongkrong, udah cocok banget dengan laptop. Overall menurut gue desainnya ini keren banget lah dan unik pastinya.
Untuk keyboard dan touchpad dari laptop ini, secara garis besar, kalau desainnya aja mirip sama Acer Aspire 3 Slim, begitupun keyboardnya, baik secara desain maupun feel. Nggak hanya body, material keyboardnya juga menggunakan kandungan limbah sampah plastik sebesar 50%. Selain itu, yang menarik dari keyboardnya ini, huruf R dan E-nya itu dia bikin kebalik dan di highlight warna kuning, agar bisa dibaca seolah-olah ini kayak recycle, reusable, yang artinya daur ulang. Pokoknya go green banget ini laptop. Soal feel mengetik, sama kayak Acer Aspire 3 Slim, feel-nya itu cukup firm dan solid walaupun travelnya kurang dalam. Dipakai ngetik sih cukup nyaman aja. Namun, poin plusnya dibanding sama Acer Aspire 3 Slim, dia ini udah ada fitur backlit LED dengan 2 tingkat keterangan. Di sisi touchpad-nya, dia ini lumayan enak untuk pemakaian dan tersedia juga fingerprint scanner di sisi atas touchpad. Minusnya itu menurut gua hanya ada di tombol power yang dia itu udah nyatu sama keyboard. Gue udah berkali-kali bilang kan, gue bukan fansnya tombol power di keyboard karena amit-amit keyboard kenapa-napa, tombol power juga kenapa-napa. Untuk port, di sebelah kiri ada satu charging port, satu Thunderbolt 4.0, satu USB Type-A, dan satu audio combo jack. Di sebelah kanannya hanya ada satu USB Type-A dan satu slot gembok. Minusnya kehadiran SD card reader di sini menandakan bahwa laptop ini bukan rekomendasi untuk seorang content creator atau editor. Selain itu untuk konektivitasnya dia sudah Wi-Fi 6E AX211 dan Bluetooth 5.2 combo. Masuk ke pembahasan layar dari Acer Aspire Vero ini dia berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080p dan aspek rasio 16:9. Panelnya sudah menggunakan IPS dengan refresh rate di 60 Hz. Brightness levelnya cukup tinggi, dia di 300 nits, yang pasti main di tempat terang sama sekali nggak ada masalah. Color gamutnya udah 100% sRGB, jadi walaupun ini bukan untuk content creator, tapi kalau color grading di aplikasi editing sih harusnya aman ya. Selain itu, impresi layarnya menurut gua cukup nyaman untuk dipakai streaming, editing, bahkan gaming juga sih tipis-tipis. Untuk speakernya, laptop Acer Aspire Vero ini menggunakan speaker dari Realtek Audio yang kualitas suaranya sih menurut gua biasa aja ya. Penasaran seperti apa suaranya? Berikut cek sound dari Acer Aspire Vero. Lalu berikutnya, gue akan bahas mengenai webcamnya. Webcam dari laptop ini dia udah memiliki resolusi sebesar Full HD atau 1080p, yang menurut gue kualitas gambarnya ini cukup jernih dan tajam. Pasti enak banget buat dipakai online meeting tentunya. Lalu, masuk ke tes benchmark aplikasi pertama. Gue menggunakan aplikasi Cinebench R23. Multicore-nya dia dapat di angka 7.974 poin, single core-nya di 1.605 poin. Buat laptop under 10 juta, lebih tepatnya di 9 jutaan, ini tuh cukup baik banget angkanya. Lalu, pengujian di benchmark aplikasi kedua menggunakan 3D Mark Time Spy. Overall score yang didapat dari Acer Aspire Vero ini ada di 1.429 poin, grafik skornya sebesar 1.254 poin, dan CPU skornya ada di 6.966 poin. Bukan angka yang spesial, tapi bisa lolos Time Spy ini tuh udah mantap banget. Dan perlu diingat juga, ini bukan laptop gaming. Untuk tes editing video menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro dengan material video selama 2 menit 20 detik dan metode cut to cut, render 4K mendapatkan hasil selama 8 menit 32 detik. Dan untuk render Full HD mendapatkan hasil selama 3 menit 20 detik. Ya bukan yang spesial tapi at least cukup kencang lah buat ngeditnya. Masuk ke pembahasan yang kita tunggu-tunggu, tes gaming. Game pertama yang gue mainin ada CSGO, gue menggunakan resolusi 1080p dengan settingan grafik low. Rata-rata FPS yang didapat dari Acer Aspire Vero ini ada di 40-80an FPS, walaupun sesekali drop ke 29 FPS, tapi skenario ini jarang banget terjadi. Untuk game kedua, gue main Assassin's Creed Valhalla dengan render resolusi 50%, resolusinya 720p, dan semua settingan grafiknya low. Laptop ini mendapatkan angka rata-rata di 30an FPS di scene awal. Ya scene awal doang. Kenapa scene awal?
Karena begitu gue coba ke step selanjutnya, entah kenapa tiba-tiba laptop ini nge-crash. Gue udah berapa kali coba juga, tapi crash terus. Gue nggak tahu kenapa. Kesimpulannya adalah, dibanderol dengan harga cuma 9 jutaan aja, laptop ini tentunya layak dipertimbangkan buat dibeli di tahun 2023 ini. Di balik tujuan yang go green dari laptop ini, tapi laptop ini tetap memberikan performa yang kencang di kelasnya. Bahkan untuk sebuah Intel Evo, laptop ini masih bisa dibanderol di harga under 10 juta aja. Menurut gua, poin plus dari laptop ini itu ada di desainnya dia yang anti mainstream, webcam yang jernih, dan performanya cukup kencang, serta harga yang murah juga. Poin minusnya cuma ada di bahan materialnya aja yang menurut gua kurang premium. Ya tapi kembali lagi, dari awal laptop ini dirancang sama Acer itu kan tujuannya go green ya, bukan untuk premium-premium atau mewah-mewahan. Ya nggak ada masalah sama sekali sih buat gua. Good job Acer. Guys, buat kalian yang pengen beli Acer Aspire Vero, stoknya tersedia loh. Udah paham kan belinya di mana? Buruan deh beli, keburu stoknya habis. Nyesel ntar. Ya, sekian review laptop Acer Aspire Vero ini dari gue. Buat kalian yang pengen tahu info lebih banyak mengenai laptop, atau mungkin juga promo dan giveaway, kalian bisa cek aja ke sosmed kita. Untuk YouTube, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Gua Rizky dari Agres ID, sampai jumpa di video review selanjutnya. Bye guys!